Rudal Houthi gempur jet tempur F-16 Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Serangan itu disebut sebagai eskalasi signifikan terhadap properti milik Amerika di wilayah Timur Tengah. Mengutip Tribun News pada 24 Februari, hal itu menurut laporan dari sumber utama Fox News pada 23 Februari 2025. Sumber utama menjelaskan bahwa para pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan itu merupakan eskalasi signifikan, terkhusus dalam interaksi militer yang sedang berlangsung antara kelompok yang didukung Iran dengan Amerika. Menurut sumber utama, para pejabat tinggi militer saat ini sedang membahas pendekatan terbaik untuk menanggapi tindakan Ansarallah Houthi tersebut. Perlu diketahui sebelumnya, klaim dari sumber Pentagon menyatakan bahwa rudal Houthi tidak mengenai jet tempur F-16 Amerika Serikat. Lantaran disebutnya hanya terbang di lepas pantai Yaman di atas Laut Merah ketika F-16 Amerika ditembakkan di wilayah itu. Tank-tank IDF dikabarkan telah dikerahkan ke kamp pengungsi Jenin di tepi barat pada 23 Februari 2025. Pengerahan tank itu disebut sebagai pengerahan pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir. Mengutip Palestine Chronicle pada 24 Februari, hal itu diumumkan oleh Radio Angkatan Darat Israel dalam media X pada 23 Februari 2025. Pengerahan itu telah dikonfirmasi oleh tentara Israel pada Minggu sebagai pengerahan pertama kali dalam 23 tahun. Sumber utama menambahkan bahwa Brigade Infanteri Nahal dan unit komando Duvdevanlah sosok yang akan beroperasi di beberapa desa di wilayah Jenin. Selain itu, Times of Israel melaporkan bahwa satu peleton dari Brigade Lapis Baja ke-188 sedang bersiap untuk beroperasi di Jenin. Adapun pengerahan tank itu juga dilaporkan terjadi akibat adanya tekanan terus-menerus dari para pemimpin politik Israel. Juga ditambahkan bahwa militer Israel tidak menutup kemungkinan akan menggunakan angkatan udara lagi jika memerlukannya. Israel melakukan aksi balasan di mana ikut-ikut tunda bebaskan 602 tahanan Palestina. Mendengar kabar itu, Hamas seketika melontarkan kecaman keras terhadap Israel. Mengutip Tribun News pada 24 Februari, kecaman itu diutarakan oleh Hamas dalam pernyataannya pada 23 Februari 2025. Perlu diketahui di awal bahwa pihak Israel telah memutuskan untuk menunda membebaskan 602 tahanan Palestina dengan alasan bahwa Hamas telah melakukan pelanggaran berulang, termasuk upacara yang mempermalukan sandera Israel sebelumnya dan eksploitasi sinis terhadap sanderanya untuk tujuan propaganda. Dengan begitu, Hamas mengecam keputusan Israel tersebut disebut sebagai upaya Israel untuk menghindari kewajiban berdasarkan perjanjian gencatan senjata di Gaza. El-Rash, juru bicara Hamas, menegaskan bahwa upacara sebelumnya tidak mencerminkan penghinaan, melainkan perlakuan manusiawi terhadap para sandera. Namun penghinaan yang sebenarnya disebutnya justru terjadi saat para tahanan Palestina dibebaskan. Dicontohkan olehnya di mana saat tahanan Palestina seringkali diikat dan ditutup matanya serta diancam untuk tidak merayakan pembebasan mereka. Dengan begitu, kondisi itu yang disebutnya yang menjadi contoh nyata dari penghinaan yang mereka terima dari otoritas Israel. Irak menegaskan posisi akan terus berperang melawan pasukan IDF, juga menegaskan tujuan meraih kemenangan atas Israel akan terpenuhi. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Februari, hal itu diutarakan oleh Qais Al-Ghazali, Sekretaris Jenderal kelompok As-Saib Al-Haq pada Minggu 23 Februari 2025. Lebih tepatnya dalam momen pemberian penghormatan kepada Syed Nasrallah, ia menyampaikan tekad kuat atas posisi Irak, di mana perlawanan Irak berjanji akan melanjutkan misi mendiang Sekretaris Jenderal Hizbullah Syed Hasan Nasrallah yang mengabdikan hidupnya untuk membela yang tertindas. Ia menegaskan kembali bahwa janji Syed Nasrallah tentang kemenangan atas rezim pendudukan Israel pasti akan terpenuhi. Seraya menekankan bahwa Irak tetap akan menempuh jalan perang hingga Timur Tengah dibersihkan dari rezim Zionis yang disebutnya telah merampas kekuasaan. Ditambahkan juga bahwa ia menegaskan bahwa kemenangan akhir dan keruntuhan rezim Zionis akan dimulai setelah janjinya diucap.
Teriakan matilah Israel menggema di Beirut, tepat saat jet tempur IDF terbang rendah di atas iring-iringan pemakaman pemimpin Hizbullah Syed Hassan Nasrallah pada Minggu 23 Februari 2025. Mengutip Tribun News pada 24 Februari, hal itu terlihat dari banyak video yang beredar di media sosial. Diketahui pelayat mulai berkumpul di Stadion Camille Lequemont Sport City di Beirut sejak Minggu 23 Februari dini hari. Diperkirakan menunjukkan sekira 1,4 juta orang termasuk pengunjung dari hampir 80 negara. Mereka bersatu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada para pemimpin perlawanan Lebanon yang dibunuh Israel. Saat jenazah Nasrallah dan Safieddin memasuki stadion, pesawat tempur Israel terbang rendah di atas Beirut. Alih-alih membuat takut, kemunculan pesawat tempur Israel itu justru memicu kemarahan pelayat. Teriakan lantang, "Kami siap melayani Nasrallah" dan "Matilah Israel" menggema di kota Beirut. Setelah upacara, massa mulai bergerak di belakang kedua peti jenazah menuju lokasi pemakaman mereka. Meskipun ada provokasi dari pihak Israel, pemakaman Nasrallah dilaporkan tetap berakhir tanpa insiden. IDF mulai dikerahkan ke perbatasan Gaza. Mengetahui kabar itu, Amerika Serikat melontarkan tuntutan ke Israel untuk segera perpanjang gencatan senjata. Mengutip Tribun News pada 24 Februari, pengerahan IDF ke perbatasan merupakan konfirmasi dari militer. IDF menyesuaikan penempatan pasukan di zona penyangga dan memperkuat posisi pertahanan di Negev bagian barat. Sementara itu, Brigade Tempur terus mempersiapkan kemungkinan serangan darat berskala besar jika negosiasi dengan Hamas gagal. Meskipun aktivitas militer meningkat, IDF mengklarifikasi bahwa tidak ada pendekatan ke pagar perbatasan yang terdeteksi. Juga menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada pedoman Komando Front dalam negeri saat ini. Hanya saja peningkatan tingkat kewaspadaan itu terjadi di tengah peringatan intelijen dan pertimbangan yang sedang berlangsung. Mendengar kabar itu, utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah pada minggu ini. Perjalanan itu diklaim untuk mendorong perpanjangan gencatan senjata di Gaza antara Israel dengan Hamas. Pelayat terlihat menangis saat peti jenazah Hassan Nasrallah dan Hashim Safieddin dibawa ke tempat pemakaman. Mengutip Tribun News pada 24 Februari, hal itu terlihat dari video yang dirilis Hizbullah pada 23 Februari 2025. Bakir Al-Jabiri yang datang dari Irak menyatakan bahwa kedatangannya untuk berbagi kesedihan dengan warga di Lebanon. Menegaskan kedatangannya bertujuan untuk melayani para pelayat dan orang-orang yang berduka. Sementara itu, Ayub, seorang warga Palestina dari Beirut, mengungkapkan rasa terima kasih sekaligus kesedihannya, menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan untuk menunjukkan kesetiaan, mengklaim akan mengikuti jejak para martir. Kemudian Jamil Muhammad Ahmad yang datang dari Yaman berbicara dengan penuh semangat dan amarah, menekankan bahwa kehadirannya adalah penegasan dukungan dan rela memberikan segalanya untuk mendukung kebenaran dan mendukung rakyat Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.